menjadi orang tua yang baik. Jadi yang sebelumnya kita sudah ada 6 langkah ya Bu menjadi orang tua yang lebih baik. Masih ingat ibu-ibu? Coba ibu intro. Yang pertama, penuh kasih sayang tanpa kekerasan. iya, penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Kalau balik, sejalan perkataan dan perbuatan. Jadi perbuatan sama perkataan kita juga harus sama. Ibu melihat hal yang baik yang ada pada diri anak. Melihat yang baik pada diri anak biar semakin kita tambah sayang sama anak. Kalau Bu Is, Kerjasama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak. iya. Kemudian Ibu Marwa, Mengingat hal-hal yang membahagiakan. iya, membahagiakan ketika menjadi orang tua. Jadi proses melahirkan, bagaimana sakitnya hamil. Nah, jadi kalau ingat-ingat seperti itu akan tambah sayang sama anak. Kemudian juga tidak tega ya. Kemudian yang keenam, ayah sama ibu selalu berdiskusi dalam segala hal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang poin yang ketujuh, ya, bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Ibu-ibu, saya punya video, nonton video dulu ya, biar ada ngantuk ya. Iya, mungkin agak maju ibu, biar kelihatan ya. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah. Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk ibu, kalau ibu harus ke pasar, lalu untuk Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya Bu, kalau anak-anak sudah tidur. menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es lontong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula boros sekali kalau kita izinkan membeli es tongtong setiap hari. Tapi kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tongtong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama kita tidak lagi minta dibelikan es tongtong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Iya, sudah lihat videonya ya Bu ya. Apa Bu ceritanya itu? Mendiskusikan masalah keluarga dengan di depan anak-anak. Iya, jadi tadi Pak Rusli batuk-batuk, nah itu kode ya Bu ya. Biasanya ibu-ibu kan kadang ini maksa gitu ya. Tapi setiap diskusi itu jangan pernah di depan anak gitu ya. Jadi Ibu Lili sama Pak Rusli itu pilih waktu ya. Nanti ya Bu, nanti kalau sudah anak kita tidur, jangan sampai anak mendengar. Kemudian kira-kira Bu ya, kira-kira
Kalau misalnya bapak sama ibu berdebat di depan anak, kira-kira perasaannya anak seperti apa? Bu Marwah? Kalau dulu ibu-ibu masih jadi anak kecil, kemudian bapak ibunya berdebat atau bertengkar, rasanya itu gimana, Bu? Rasanya sedih. Sedih ya. Kalau Bu Tuni? Rasanya takut. Takut, ada yang marah, bahkan anak tambah agresif ya, marah, kemudian tidak kerasa di rumah. Aduh, di rumah bapak ibu tekan terus, jadi saya keluar aja, kemudian gabung sama teman-teman yang nggak benar gitu ya Bu. Jadi memang resiko sekali. Kemudian suami sama istri atau bapak ibu pasti punya perbedaan pendapat gitu ya, tapi disepakati untuk pengasuhan anak menjadi orang tua yang lebih baik. Tadi yang 6 sudah ibu-ibu sebutkan, sekarang yang ke-7 ya, bagaimana menjadi orang yang tua yang baik. Yang ke-7 adalah menghindari perdebatan atau pertengkaran Di depan anak. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita ada di posisi pengen marah gitu ya Bu, pengen marah tapi ada anak, kira-kira gimana Bu? Menghindar dulu. Menghindar dulu, Ya, tahan marah gitu ya. Ibu-ibu punya cara kalau nahan marah gimana Bu? Mungkin ibu-ibu, setiap ibu punya cara berbeda. Saya juga pengen belajar dari ibu-ibu. Kalau ibu Ikro untuk nahan marahnya itu gimana? Nangis. Nangis ya Bu ya? Iya. Kalau di depan anak? Menghindar dulu. Menghindar dulu, lari dulu, jangan Iya. di depan anak. Kalau Bu Ari, untuk nahan marah gimana? Mungkin keluar dari rumah Iya. dulu, nyari kumpul sama ibu-ibu gitu biar tak Iya. stres Gitu gitu ya, itu caranya Bu Ari. Jadi memang dibuat kesepakatan Bu ya sama bapak, dibuat kesepakatan nanti kalau kita diskusi waktunya bisa malam hari, atau kalau anak sekolah, atau anak kalau sudah tidur gitu ya. Jadi memang harus dibuat disepakati antara bapak sama ibu kapan waktu diskusi gitu ya. Kemudian ketika misalnya tidak bisa tidak bisa sudah terkadung marah gitu ya, jadi kasih kode atau bisa tahan marah tadi katanya Ibu Adi, pergi dulu dah ya, kemudian jelaskan nanti ke bapak, Pak nanti bahas nanti saja gitu ya, kayak Pak Rusli tadi, Bu nanti malam aja ya gitu. Jadi Ibu kira-kira pernah digitukan nggak sama bapak? Nanti malam ya Bu gitu ya. Ya. Nah, jadi itu cara-cara ibu-ibu untuk menahan marah. Saya juga punya trik Bu ya, bagaimana caranya menahan marah. Mau saya ajari Bu? Kita main bareng-bareng? Ya. Ayo Bu, berdiri dulu yuk. Ya, udah ngantuk. Ibu-ibu, saya punya permainan senam wajah. Ini salah satu trik saya untuk menahan marah ya. Ibu-ibu maskernya dibuka dulu ya, jaga jaraknya. Jadi ini kita main senam wajah. Selain awet muda juga ibu-ibu bisa menahan emosi kita yang tiba-tiba harus dikeluarkan gitu ya. Jadi saya ikuti apa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan, ibu-ibu ikuti gitu ya. Sekarang senyum. Senyum. Lebih keras lagi senyumnya, lebih full lagi senyumnya. Nah, sekarang tertawa kecil. Ya. Sudah? Kemudian lanjut tertawa sedang. Enggak apa-apa. Nah, sekarang fullkan tertawanya, tertawa keras. Lebih keras lagi. Tuh ya, Bu ya. Nah, akhirnya ceria kan? Jadi nanti kalau marah bisa pakai cara ini. Saya buat percepat ya Bu ya. Oke. Sekarang senyum. Tertawa ringan. Tertawa sedang. Tertawa keras. Lepas. Lepas ya. Sudah bahagia Ibu? Terima kasih Ibu. Monggo duduk kembali. Jadi itu pertemuan kita bagaimana menjadi orang tua yang baik, yang poin ke-7. Apa Bu?
menghindari pertengkaran atau perdebatan di depan anak. Kira-kira bisa praktekkan di rumah? Insya Allah bisa. Jadi kalau nyampe di rumah nanti kalau misalnya ada yang mancing emosi, pakai senam aja biar nggak marah. Gitu ya Bu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah ya. Terima kasih Ibu-ibu sudah hadir di pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Saya akhiri.